Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Tuhan pemilik segala ilmu pengetahuan atas rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Analisis Kinerja Karyawan pada Proses Produksi dan Pemilihan Bahan Baku pada UT Brawijaya Serogo Wetan. Dan tak lupa, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta Bapak Faisal Sadikin dan Ibu Rusia yang selalu memberikan cita, doa, dan dukungan tidak henti sebagai penulis tetap semangat dalam proses pekerjaan proses skripsi. Terima kasih telah menjadi garda terbaik dan sumber kekuatan penulis agar tidak menyerah dalam kesulitan. Dan yang kedua, Bapak Dr. Aziz MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainal Hasan Genggau yang memberikan persetujuan pelaksanaan tugas akhir skripsi. Yang ketiga, Bapak Mintufa MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan persetujuan pelaksanaan tugas akhir. Yang keempat, Bapak Abdul Ghafur MEI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan pra-proposal sampai dengan selesainya proposal skripsi ini. Dan juga terima kasih sebagai pembimbing yang pertama Dr. Abdullah Aziz MAG dan Ibu Cici Widya Yandari MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan proposal ini. Dan juga untuk karyawan yang bekerja di UT Brawijaya sebagai sekretariat khususnya karyawan yang bekerja di bidang produksi dan di bidang pemilihan bahan baku yang telah memberi bantuan memperlancar data saat proses penelitian proposal skripsi. Yang ketujuh, teman-teman yang menemani perjuangan dari awal hingga proposal skripsi ini selesai. Terima kasih atas waktu, air mata, dan pengambilan semangat yang tulus yang saling kita berikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari proposal saya. Yang pertama ialah pengertian tentang kinerja karyawan. Kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, di dalamnya terdapat organisasi yang berjalan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Di dalam menjalankan organisasi tersebut tentunya membutuhkan karyawan yang memiliki profesionalitas dan kinerja yang tinggi, di mana para karyawan tersebut akan menjalankan semua tanggung jawabnya yang berhubungan dengan segala sesuatu yang menjadi tugas pokok pekerjaannya. Kinerja atau sebuah performa pelaksanaan suatu program kegiatan yang sudah dijalankan atau bagaimana kebijakan yang dikeluarkan dapat mewujudkan tujuan atau sasaran. Kualitas kinerja karyawan. Kualitas adalah hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Dengan adanya kualitas, maka perusahaan akan tetap dapat eksis dan bersaing di tengah ketatnya persaingan industri, baik secara nasional maupun secara internasional atau global. Tujuan kinerja karyawan. Tujuan kinerja dijabarkan sebagai berikut. Sebagai umum, tujuan adalah untuk menciptakan budaya para individu dan kelompok untuk memikul tanggung jawab bagi usaha, peningkatan proses kerja, dan kemampuan yang berkesan lingkungan, dan secara khusus tujuannya dapat yang pertama memperoleh peningkatan kerja yang berkelanjutan, yang kedua mendorong perubahan yang lebih berorientasi kinerja, yang ketiga meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, yang keempat mendorong karyawan untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kepuasan kerja, dan memanfaatkan potensi pribadi bagi organisasi. Yang kelima, membangun hubungan yang terbuka dan konstruktif antara karyawan dan manajer dalam proses
dialog yang berkesinambungan berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Adapun beberapa rumusan mengenai karyawan yang penting dalam suatu institusi yaitu menjadi motor bergerak organisasi atau perusahaan. Yang proses produksi. Produksi adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah dan meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi, produksi tidak hanya terbatas pada pembuatan barang-barang fisik, tetapi juga mencakup penyediaan jasa dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Produksi adalah proses pengubahan atau transformasi dari bahan atau komponen menjadi produk lain yang mempunyai nilai lebih tinggi atau dalam proses terjadi penambahan nilai. Tujuan proses produksi. Adapun beberapa proses produksi yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan manusia. Beragam kebutuhan manusia terhadap suatu barang atau jasa dapat dipenuhi dengan kegiatan produksi. Hal ini bertujuan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, mencari laba. Tujuan setiap perusahaan tentunya menginginkan keuntungan baik. Itu perusahaan yang memproduksi barang hanya menjual produk atau perusahaan jasa. Ketiga, menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Dengan adanya produksi barang atau jasa, produksi dapat diperoleh pendapatan atas penjualan produk yang dihasilkan sehingga dapat digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan atau karyawan. Yang keempat, meningkatkan mutu dalam jumlah produksi. Dengan melakukan produksi, perusahaan dapat mengatur jumlah produk yang akan dihasilkan dan melakukan peningkatan mutu produk agar kedepannya produksi dapat lebih baik dari sebelumnya. Jenis-jenis produksi ada produksi secara terus-menerus, merupakan proses produksi yang didasarkan pada bahan atau aliran pokok yang dilakukan secara terus-menerus yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan di suatu titik dalam proses. Yang kedua, produksi terputus-putus merupakan proses produksi yang memiliki beberapa urutan terkait pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan, mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Yang ketiga, proses produk campuran merupakan gabungan dari proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. Tujuan perusahaan menggunakan proses produksi ini adalah agar dapat melakukan kegiatan produksi dengan maksimal. Yang di faktor-faktor kelancaran dalam proses produksi. Proses produksi memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan karena tanpa adanya produk yang dimiliki, maka perusahaan tidak dapat melakukan apapun dari usahanya. Faktor produksi bagi setiap perusahaan perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap hasil produksi. Jika dalam proses produksinya terdapat kesalahan, maka dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelesaian suatu produk serta kualitas produk tidak akan sesuai yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan proses produksi. Yang pertama, modal. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, keterampilan yang dimiliki suatu karyawan. Dan di bahan baku. Pengertian bahan baku. Bahan baku adalah segala jenis material atau zat dasar yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi atau produk setengah jadi. Bahan baku biasanya merupakan komponen utama yang akan diolah melalui berbagai tahapan produksi sehingga menjadi produk akhir yang siap digunakan atau dijual. Yang kedua,
Faktor produksi bahan baku. Bahan baku memiliki beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu perkiraan pemakaian, harga bahan baku, biaya persediaan, kebijakan pembelian, pemakaian yang sesungguhnya, dan waktu tunggu. Perencanaan produksi bahan baku. Bahan baku harus direncanakan sedemikian rupa sehingga menopang tercapainya tujuan bagian produksi, yaitu tepat jumlah dan tepat mutu, tepat waktu dan tepat ongkos atau harganya. Persediaan bahan baku terhadap proses produksi. Jadi persediaan bahan baku adalah persediaan barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi, yang barang mana dapat diperoleh dari sumber-sumber alam maupun dibeli dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. Persediaan bahan baku sangatlah penting demi kelancaran proses produksi. Persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan yang disediakan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari komponen atau langganan setiap waktu. Yang keempat, hubungan teoritis antara bahan baku dengan produksi. Yang bahan baku sangat mendukung dalam segala aspek dalam industri, baik itu industri kimia, industri tekstil, industri makanan dan minuman, dan sebagainya. Bahan baku merupakan faktor penting dalam proses produksinya. Yang kelima, jenis-jenis bahan baku. Jenis-jenis bahan baku terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan baku langsung. Bahan baku langsung merupakan bahan baku utama atau inti yang digunakan dalam menghasilkan suatu produk yang membentuk dan merupakan bagian yang nampak dari barang jadi. Bahan baku langsung biasanya memiliki harga lebih mahal dan bahan baku lainnya yang kualitas produk dihasilkan tergantung dari kualitas bahan baku yang langsung yang digunakan. Bahan baku tidak langsung merupakan bahan baku pendukung yang digunakan dalam menunjang kelancaran proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian yang nampak dari barang jadi yang dihasilkan. Yang keenam, pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku dalam setiap perencanaan, pemilihan komponen bahan baku merupakan faktor utama yang perlu untuk diperhatikan, karena sebelum merencanakan terlebih dahulu diperhatikan dan diketahui jenis dan sifat bahan yang akan digunakan. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan baku, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi bahan dengan memegang prinsip ekonomi dan berlandaskan pada perhitungan yang memadai. Maka diharapkan biaya produksi dapat sekecil mungkin. Yang kedua, bahan baku didapat dalam perencanaan suatu produk. Apakah bahan yang digunakan mudah didapat atau tidak? Walaupun bahan yang direncanakan sudah cukup baik, tetapi tidak didukung oleh persediaan di pasaran, perencanaan akan mengalami kesulitan atau sebuah masalah di kemudian hari karena hambatan seperti terjadinya kekurangan bahan baku tersebut. Yang ketiga, spesifikasi bahan yang dipilih. Pada bagian ini, penempatan bahan harus sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Sebagai tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan bahan baku, perencanaan bahan baku yang akan digunakan harus memiliki fungsi yang berbeda antara bagian satu dengan bagian yang lain, di mana fungsi dari masing-masing bagian tersebut saling mempengaruhi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang keempat, kekuatan bahan baku. Untuk menentukan bahan akan digunakan, haruslah mengetahui dasar kekuatan bahan serta sumber bahan tersebut. Mengingatnya penyesuaian suatu produk tergantung kepada
kekuatan bahan yang akan digunakan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.